konten kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran front office di SMK, yaitu tentang operator telepon. Apa materinya? Yang pertama yaitu tentang etika melakukan panggilan telepon serta tata cara menghitung biaya panggilan telepon. Oke, untuk itu mari kita bahas sama-sama. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke materi utama kita yaitu tentang front office. Kompetensi dasarnya menerapkan panggilan telepon serta melakukan panggilan telepon. Nah, pada bagian pertama ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang etika menerapkan panggilan telepon. Dalam etika menerapkan panggilan telepon ini, ada dua yang akan kita bahas, yaitu tata cara serta teknik melakukan panggilan telepon dan penggunaan spelling board. Tetapi sebelum itu, mari kita jelaskan dulu apa itu telepon courtesy dan apa arti dari menelpon. Nah, di sini bisa dilihat telepon courtesy yaitu suatu cara berkomunikasi melalui media telepon yang dilakukan dengan tata cara yang benar dan tepat. Sedangkan untuk arti menelepon yaitu bercakap-cakap atau memanggil melalui pesawat telepon dengan tujuan tertentu. Nah, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam tata cara menelepon? Yang pertama, kita harus memperhatikan tata cara sebelum menelepon, dan yang kedua yaitu saat menelepon. Nah, sebelum menelepon, kita harus mempersiapkan nomor yang akan dihubungi. Jadi kita harus mempersiapkan nomor telepon yang akan dihubungi supaya tidak salah. Yang kedua, tetapkan nama yang akan dihubungi. Yang ketiga, yaitu siapkan alat tulis dan buku catatan. Serta yang keempat yaitu susun rencana. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu kenapa keempat ini sangat penting dilakukan sebelum menelepon supaya kita bisa mempersiapkan apa yang akan dibicarakan supaya bertelepon lebih efektif dan efisien. Yaitu pertama dari nomor telepon yang akan kita hubungi. Yang kedua, tetapkan nama yang akan dihubungi. Jadi kita harus tahu dulu kita mau berbicara dengan siapa. Selain itu, kita harus mempersiapkan alat tulis. Nah, jangan sampai ketika di tengah-tengah menelpon kita ada sesuatu yang harus ditulis karena itu penting. Misalnya, kita kesulitan untuk mencari buku dan alat tulisnya. Yang keempat, susun rencana. Mengapa harus disusun rencana? Supaya terarah menelponnya tidak kemana-mana, artinya fokus pada inti pembicaraan. Baik, selanjutnya yaitu tentang tata cara saat menelepon. Hal apa saja yang diperhatikan di sini? Kita lihat. Yang pertama yaitu angkat gagang pesawat telepon dengan tangan kiri. Ya, tangan kiri, bukan tangan kanan. Tolong perhatikan gambar di sebelah sini. Nah, ekspresi mukanya harus senyum. Nah, ya, terus gagang telepon dipegang oleh tangan kiri serta mengatur jarak antara mulut dengan pesawat telepon seperti gambar ini. Ya. Selain itu, yang kedua, sesuaikan nomor kode wilayah lokal, interlokal atau internasional. Nah, kenapa kode wilayah ini penting? Apabila kita mau menelepon ke luar negeri contohnya, maka kita harus mengetahui kode negara dari suatu negara yang akan kita hubungi. Yang kedua, apabila kita mau menelepon ke luar wilayah atau ke luar daerah, maka kita harus mengetahui kode wilayah telepon yang ada di daerah tersebut, tetapi masih dalam satu negara. Oke, selanjutnya, apabila nada sambung telepon sedang sibuk, tutuplah telepon sejenak, kemudian tekan nomor yang dituju dan tekan
atau tekan tombol radial. Nah, seperti gambar di samping ini. Ini adalah contoh tombol radial. Apabila kita sudah menekan tombol radial, maka kita tidak harus untuk mengetik atau menekan tombol nomor yang akan dituju. Jadi tidak usah ditekan ulang. Tetapi apabila misalnya ini tidak berfungsi, maka kita lakukan menelpon ulang. Tapi sebelumnya harus ditutup dulu. Letakkan dulu gagang teleponnya, baru kita mengulang lagi nomornya dan menghubungi. Oke. Selanjutnya yaitu sebelum menyampaikan maksud dan tujuan, sebutkan dahulu identitas dan kantor. Nih, kenapa? Karena itu untuk mengetahui, takutnya kita salah sambung. Seperti ini. Saya berikan contoh ya. Misalnya, selamat siang. Saya Dede dari Hotel Palace. Saya ingin berbicara dengan Bapak Indra di bagian purchasing. Nah, itu merupakan percakapan sederhana, tetapi itu penting untuk dilakukan di awal menelepon. Mengapa demikian? Karena kita menyebutkan identitas kita, siapa kita, dari mana kita, terus mau berbicara dengan siapa, dengan bagian apa orang yang akan kita tuju tersebut. Jadi detail, harus jelas. Oke, selanjutnya yaitu kendalikan pembicaraan Anda. Lihat gambar di samping ini, itu jangan dicontoh. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi. Walaupun misalnya panggilan telepon itu dari seorang tamu yang komplain, maka kita harus tetap tenang, tidak terbawa emosi dengan komplainan tersebut. Oke, next yaitu catat semua hal yang penting. Nah, ini adalah fungsi yang tadi, alat tulis tadi. Seperti gambar di samping di sini. Nah, ini memperlihatkan seseorang sedang menelpon dan menulis. Jadi mendengarkan dengan seksama serta menulis pesan atau informasi yang dianggap penting dan untuk dicatat. Oke, selanjutnya yaitu utarakan dengan jelas dan singkat maksud dan tujuan. Maksud di sini yaitu kita harus to the point. Artinya apa yang kita bicarakan harus ke intinya. Jadi tidak melebar serta informasinya jelas. Selanjutnya, menyampaikan pesan telepon dengan jelas. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena tujuan kita bertelepon adalah mengkomunikasikan informasi tersebut dengan tujuan untuk menyamakan informasi apa yang kita berikan kepada orang yang diajak berbicara tersebut. Selanjutnya, konfirmasi atau bacakan ulang inti dari perbincangan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi langsung ke inti, tidak bertele-tele. Mengapa demikian? Pertama, menghemat waktu, ya, terus menghemat pulsa juga, dan lebih efektif serta efisien saja. Oke, selanjutnya yaitu tutup pembicaraan. Nah, dalam menutup pembicaraan, ini berarti kita harus mengucapkan salam, atau setelah mengulang kita mengucapkan salam, atau bisa meyakinkan benar atau tidak. Nah, setelah itu selesai, lalu ucapkan terima kasih nih, say thank you. Dan yang terakhir yaitu letakkan gagang telepon dengan hati-hati. Nah, dalam peletakan gagang telepon, mengapa harus hati-hati? Karena apabila kita menyimpannya dengan keras, maka akan terdengar oleh lawan bicara kita apabila kita belum menekan tombol cut off-nya. Paham? Semoga kalian semua paham apa yang saya jelaskan tadi. Oke, mari kita lanjut ke teknik menelepon. Teknik apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu pertama, waktu yang tepat untuk panggilan langsung. Apabila informasi yang akan disampaikan melalui telepon tersebut tentang pekerjaan, maka gunakanlah waktu jam kerja, ya. Tetapi apabila informasi yang akan kita sampaikan melalui telepon tersebut tentang urusan pribadi, nah, maka gunakanlah waktu istirahat. Atau apabila urgent nih informasinya,
sesuaikan dengan kondisi. Jadi kita harus bisa memilih waktu yang tepat dan untuk melakukan panggilan telepon. Oke, selanjutnya yaitu pengetahuan yang cukup tentang hotel. Nah, sebagai seorang operator telepon, kita dituntut untuk mengetahui pengetahuan tentang produk hotel, baik itu fasilitasnya, harganya, keamanannya, diskonnya, program hotelnya, dan sebagainya. Jadi itu harus dikuasai oleh seorang operator telepon, karena salah satu tugas dari operator telepon adalah memberikan informasi kepada yang menelpon. Oke, selanjutnya yaitu memperhatikan bentuk-bentuk formulasi pertanyaan. Di sini ada tiga formulasi pertanyaan. Nah, yang pertama, open question. Open question ini artinya adalah pertanyaan terbuka. Nah, di dalam pertanyaan terbuka ini artinya pertanyaan yang diajukan berisi atau membutuhkan jawaban pendapat. Ya. Yang kedua, compact question. Kalau compact question ini pertanyaan tertutup. Jadi, pertanyaan yang diajukan tidak mengharapkan jawaban pilihan, hanya menjawab itu sudah pasti. Contohnya, nah, misalnya di Hotel Edotel, kami hanya memiliki 3 kamar standar. Misalnya, berapa kamar standar yang dimiliki oleh Edotel SMK Negeri 1 Pacet? Nah, maka jawabannya adalah kamar standar yang ada di Edotel SMK Negeri 1 Pacet hanya memiliki 3 kamar. Nah, itu adalah jawaban pasti. Jadi tidak bisa dilebihkan atau tidak bisa dikurangi. Oke. Untuk contoh yang open question yaitu pertanyaan terbuka. Itu lebih ke pendapat. Nah, pertanyaan terbuka ini contohnya, menurut Anda kamar deluxe itu bagaimana? Nah, itu udah pendapat. Jadi seseorang mungkin menurut orang A, misalnya kamar deluxe itu bagus, tetapi menurut si B, kamar deluxe itu kurang bagus. Nah, itu adalah open question. Oke, selanjutnya yaitu tentang alternative question. Nah, kalau alternative question ini artinya pertanyaan yang membutuhkan jawaban pilihan alternatif. Jadi lebih ke multiple choice. Jadi seseorang bisa memilih yang mana. Nah, contoh misalnya untuk hari ini hotel kami memiliki 3 tipe kamar yang kosong. Pertama ada standar, suite, sama deluxe. Nah, ibu mau pilih yang mana untuk pemesanannya? Jadi seorang operator telepon mengutarakan atau menanyakan pertanyaan kepada penelepon serta memberikan tawaran. Nah, jadi jawaban yang dibutuhkannya adalah jawaban pilihan dari lawan bicara kita di telepon. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk itu mari kita lanjut tentang teknik menelepon. Nah, di sini harus memperhatikan teknik menjual melalui telepon. Mengapa seorang operator telepon tersebut penting menguasai teknik menjual? Yaitu tadi, karena harus bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan, terutama oleh tamu kita, yaitu customer kita. Baik, di sini ada suggestive selling. Nah, suggestive selling, suggest itu artinya memberikan saran. Teknik menjual dengan memberikan saran. Jadi kita menawarkan kepada tamu, menurut saya kamar yang paling cocok untuk Bapak dan Ibu untuk hari ini adalah suite room. Mengapa? Nah, karena kan ini nih. Dikarenakan suite room itu memiliki kamar yang lebih luas, fasilitas yang lebih lengkap, serta pemandangan yang lebih indah dibandingkan jenis kamar lainnya. Nah, itu adalah sugestif supaya orang tertarik kepada apa yang kita tawarkan. Yang kedua adalah descriptive selling, yaitu teknik menjual dengan menjelaskan apa yang kita tawarkan. Contohnya, nah, di fasilitas standar room kita hanya memiliki single bed, water heater misalnya, smart television. Sedangkan untuk di deluxe room kita memiliki double bed,
water heater, minibar. Nah, jadi dijelaskan, dideskripsikan ya. Terus selanjutnya adalah explanation. Explanation ini dijelaskan teknik menjual sama dengan deskriptif, tetapi lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Contohnya pemandangannya, luas kamarnya berapa, luas kamar mandinya berapa. Jadi lebih dirinci lagi, informasi yang dibutuhkan tamunya lebih diperjelas lagi. Yang selanjutnya yaitu upselling. Upselling ini adalah teknik menjual dari harga tertinggi ke harga terendah. Tolong perhatikan di sini dari good ke better. Misalnya kita memiliki 3 tipe kamar, ada deluxe, standar, sama suite. Nah, kita harus bisa menawarkan tipe kamar yang lebih mahal dulu atau lebih bagus dulu fasilitasnya. Nah, contoh dimulai dari suite room. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kamar yang tersedia yaitu suite room, deluxe room, dan standar room. Nah, itu teknik menjual dari urutan tertinggi, sedang, dan rendah. Dari yang mahal, dari harga yang mahal, harga yang sedang, dan harga yang murah. Oke, selanjutnya adalah cross selling. Kalau cross selling ini adalah teknik menjual tetapi menawarkan produk lain selain produk utama. Nah, produk utama dari hotel yaitu kamar. Hotel menjual kamar, sedangkan produk pendukungnya seperti ballroom, karaoke room, swimming pool, fitness center. Nah, produk yang pendukung yang tadi ditawarkan juga. Contoh, biasanya ini lebih ke paket. Nah, jadi seseorang selain menginap di hotel tetapi bisa menikmati fasilitas lain atau pelayanan lain yang ada di hotel, supaya seseorang tersebut bisa, atau calon tamu kita bisa tertarik untuk membeli atau menginap di hotel kita. Oke. Nah, selanjutnya yaitu teknik menelepon. Harus memperhatikan frase-frase penting bertelepon. Nah, frase-frase penting dalam bertelepon ini yaitu kita harus memperhatikan kalimat-kalimat yang sopan, yang mudah dimengerti oleh tamu atau di lawan bicara kita saat bertelepon, untuk memperhatikan sopan santun kita. Jadi kita dengarnya sopan, terus lembut, ini orangnya ramah. Jadi walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kesan kita tersampaikan bahwa kita adalah orang yang ramah serta sopan. Seperti ini contohnya. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau misalnya, baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Nah, atau misalnya, mohon tunggu sebentar Ibu, saya akan cek dulu. Atau misalnya, terima kasih sudah menunggu Ibu. Nah, jadi ucapan seperti itu harus disampaikan kepada orang atau lawan bicara kita di telepon. Oke. Selanjutnya yaitu tentang International Spelling Board. Apa itu International Spelling Board? Nah, International Spelling Board ini adalah ejaan kata. Ejaan kata yang berlaku secara internasional. Di sini fungsinya untuk menghindari kesalahan dalam penulisan kata. Oke, di sini ada A untuk alfa, B untuk Bravo, C untuk Charlie, D untuk Delta, dan sampai ke Z untuk Zulu. Nah, International Spelling Board ini sangat penting dikuasai oleh orang yang bergelut dalam bertelepon. Jadi ini tidak hanya di industri perhotelan, ini sangat bermanfaat di industri manapun, terutama dalam berkomunikasi melalui telepon. Karena ini berlaku secara internasional. Jadi kalau kalian misalnya ingin menghafal International Spelling Board, ini sangat bermanfaat. Walaupun nanti kalian misalnya tidak bekerja di hotel. Oke. Dari materi part 1 ini maka dapat disimpulkan bahwa etika menerapkan panggilan telepon harus memperhatikan pertama tata cara, 2 teknik menelepon dengan benar dan tepat, serta bisa menguasai International Spelling Board, yaitu untuk memudahkan dalam pengejaan kata ketika bertelepon. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu bagian kedua.
tentang jenis-jenis panggilan telepon. Nah, di sini ada local call. Apa itu local call? Local call adalah jenis panggilan telepon atau sambungan telepon yang berada di dalam satu wilayah. Contohnya, ada di wilayah Bandung dengan Bandung lagi. Jadi masih di satu daerah. Yaitu bisa dibedakan atau dilihat dari kode wilayah teleponnya masih sama. Yang kedua ada interlocal call. Nah, interlocal call ini adalah jenis panggilan atau sambungan telepon yang terjadi antara satu daerah atau satu wilayah dengan wilayah lain. Contohnya dari Jakarta ke Bandung. Bisa dilihat dari mana? Dari kode wilayah telepon. Contoh, kalau kita orang Bandung ingin menghubungi orang yang ada di Jakarta, maka kita harus mengetahui nomor atau kode interlokalnya. Kalau Jakarta interlokalnya 021. Nah, kalau Bandung 022. Nah, gitu ya. Jadi harus mengetahui dulu nomornya, baru menekan dulu nomor interlokalnya apa, serta baru dilanjutkan dengan nomor tujuan. Oke. Selanjutnya yaitu tentang international call. Apa itu international call? International call adalah jenis sambungan panggilan telepon antar luar negeri. Contoh, kalau misalkan kita orang Indonesia ingin menghubungi ke daerah atau ke negara Mesir, maka kita harus mengetahui dulu kode negaranya. Kan kalau misalkan Indonesia, kode negaranya adalah 62 plus 62. Oke, semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut. Ini adalah contoh dari kode telepon interlokal. Kita lihat sama-sama. Nah, tolong perhatikan, ini adalah contoh daftar kode area telepon yang ada di Indonesia. Ini contoh, ini Provinsi Aceh, ada Kota Sigil atau Kabupaten Pidie. Ini kodenya, nomornya 020653. Kita lihat di daerah lain, misalnya di sini Lampung, Kota Metro. Di ini kodenya 0725. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh kode telepon atau daftar kode telepon negara. Di sini untuk nomor 1 itu ada Amerika, Rusia 7, Mesir misalnya 20. Jadi kita harus menekan dulu angka ini baru nomor tujuan yang akan dihubungi. Kita lihat di sini Indonesia. Mana ya? Nah, ini kita lihat di sini contohnya Indonesia. Ini ada 62, Australia 61. Nah, jadi apabila kita mau menelpon ke luar negeri tanpa menekan dulu kode negaranya, maka tidak akan menyambung teleponnya. Baik, kita lanjut materinya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang menghitung biaya panggilan telepon. Di hotel, sistem pembayaran sambungan telepon itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ini dihitung dari minimal 3 menit pertama serta sistem per menit atau per 1 menit. Apa yang membedakan? Kalau misalkan kita menelepon kurang dari 3 menit, maka kita dianggap 3 menit. Jadi dikenakan tarif untuk 3 menit pertama. Tetapi apabila kita menelepon lebih dari 3 menit, contoh 5 menit, maka 3 menit pertama tersebut dihitung dulu, kalkulasikan dulu, baru ditambahkan per harga per menit selanjutnya. Nah, begitupun dengan sistem per menit. Kalau sistem per menit ini dari awal mau itu 1 menit, 5 menit, dihitungnya dikali per menit tarifnya. Oke. Ini adalah contoh soal. Pak Amir menginap di Hotel Santika Jakarta di kamar 101. Beliau meminta pelayanan personal call pada operator telepon untuk menghubungi keluarganya yang ada di Bandung nih. Ini adalah kode interlokal. Ini adalah nomor teleponnya. Pak Amir menelepon selama 4 menit.
Untuk biaya telepon dari Jakarta Bandung 3 menit pertama 20.450. Untuk biaya telepon per menit selanjutnya adalah 5.000 dengan biaya pajak atau tax yaitu 10% dan servis atau pelayanan 11%. Maka total biaya panggilan telepon dapat dihitung sebagai berikut. Tolong perhatikan di sini. 3 menit pertama yaitu 20.450. 1 menit selanjutnya adalah 5.000. Maka di sini kita jumlahkan atau totalkan 3 menit dengan 1 menit tersebut. Jadi Rp25.450. Kita tambahkan lagi dengan 10%, yaitu 10% dari 25.000 ini untuk pajak. Dan pelayanannya 11%, yaitu 11% dari 25 ini. Kita hitung 11% dari Rp25.450 ini. Totalnya segini. Maka setelah dihitung, maka subtotal tax dan service ini kita jumlahkan, yaitu menjadi Rp34.094.5. Nah, ini adalah total pembayaran yang harus dikeluarkan oleh Bapak Amir. Nah, ini adalah contoh dari soal sistem tarif 3 menit pertama. Oke, tolong perhatikan, ini adalah formulir telepon summary atau formulir yang digunakan untuk menghitung biaya panggilan telepon. Nah, di sini ada guest, artinya nama tamu. Room artinya nomor yang ditinggal oleh tamu tersebut. Local call, the local call sama international call. Ini kotak ini harus diceklis salah satu. Destination number ini adalah nomor tujuannya, sedangkan duration adalah waktu berapa lama tamu tersebut melakukan panggilan telepon. Di sini tarifnya, harga per tarifnya berapa. Di sini ada total per 3 minute, tarif total sama tarif total next minute. Ada subtotal, 10% tax, 11% service. Di sini ada operator sama tanggal tamu tersebut melakukan panggilan, dan ini total biaya yang harus dibayar oleh tamu tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya kita belajar mengisi formulir ini sama-sama dari contoh soal yang tadi. Baik, tolong perhatikan, ini cara pengisian formulir telepon summary, kita isi bareng-bareng. Di sini ada Mr. Amir. Kita sesuaikan dengan soal yang tadi, ini ya, guestnya. Room numbernya dari 101 ini. Destination numbernya berarti nomor telepon yang akan dihubungi Pak Amir tadi, yaitu yang ini. Ya. Terus durasinya adalah di sini 4 menit. Nah, selanjutnya di sini harus diceklis. Kenapa saya checklist di sini interlocal call? Kita lihat dulu soalnya di sini dari Hotel Santika Jakarta ke Bandung, berarti di luar wilayah. Itu tanggal Pak Amir tersebut melakukan telepon, dan ini hasil hitungan yang tadi kita pindahkan ke sini. Ya, jadi itu cara pengisian telepon summary yang benar. Baik, ini adalah formulir telepon summary yang sudah diisi tadi. Tolong perhatikan. Nah, jadi semuanya harus terisi, tidak boleh ada yang terlewatkan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat cara pengisian formulir di video ini. Selamat siang, operator telepon, dengan Anda di sini ada yang bisa dibantu? Saya ingin menggunakan layanan personal call, apakah bisa dibantu? Baik Bapak, dengan siapa saya berbicara? Dengan Amir dari kamar 101. Bisa diinformasikan nomor telepon yang akan dihubungi? 022 7755 66. Baik Pak, saya ulang, 022 755 66. Apakah benar Bapak? Betul.
Baik Bapak, mohon ditunggu. Penjelasan tentang cara menghitung biaya panggilan telepon serta pengisian formulir sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maka untuk itu di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk bisa menghitung biaya panggilan telepon, seorang operator telepon harus bisa mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, jenis sambungan telepon yang dilakukan, yaitu lokal, interlokal maupun internasional. Yang kedua, mengetahui lamanya bertelepon atau durasinya. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran tarif telepon. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum